Mari kita nyanyikan lagu pembuka, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Mari kita buka pertemuan ketiga ini, Aku Utusan Yesus, dengan tanda kemenangan Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo Ibu dan Bapak Guru, teman-teman SMP Canisius Senioris, orang tua, wali murid, serta siapapun yang menyaksikan video ini. Salam kenal, saya Frater Danang, sekarang tinggal di Semarang dan bertugas di Yayasan Canisius Cabang Semarang. Kita akan memasuki pertemuan ketiga ini. Saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Suster Susana yang mengajar dan menemani Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman SMP Canisius Senioris untuk mengisi pertemuan ketiga ini. Bahannya sudah ada, silakan jika teman-teman ingin memiliki bahan pertemuan ini, Suster memiliki, bisa dikirimkan jika teman-teman meminta kepada Suster. Ada PDF-nya, siapa tahu teman-teman tergerak atau ibu dan bapak, orang tua, wali murid ingin memiliki PDF tentang bahan pendalaman kitab suci tahun 2020 ini, silakan saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu lalu kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus sebagai Raja kita dan kita sebagai hambanya. Hari ini, pada pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk melihat siapakah Yesus bagi kita dan siapakah kita di hadapan Yesus. Kita akan belajar dari Petrus yang sadar akan dirinya sebagai orang berdosa. Setelah berhadapan dengan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, setelah menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus, Petrus pun siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi penjala manusia.
Marilah kita buka pertemuan ini dengan doa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman, saya akan membacakan bacaan kitab suci untuk pertemuan ketiga ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, suster, serta teman-teman SMP Canisius Senioris, kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Lukas 5, 1 sampai dengan 11 untuk bahan pertemuan ketiga ini, Aku Utusan Yesus. Ada beberapa hal menarik yang saya tawarkan kepada Ibu dan Bapak, suster, serta teman-teman semua. Saya akan membacakan apa yang menurut saya menarik dari Lukas 5, 1 dan 11 ketika saya membaca dan menyiapkannya untuk pertemuan ini. Setidaknya ada 3 poin menarik. Nanti PowerPoint bisa saya bagikan kepada teman-teman beserta dengan video ini. Ada 3 poin menarik menurut saya. Yang pertama, ketika saya membaca Lukas 5, 1 sampai dengan 11, saya tertarik untuk mengimajinasikan, mengkontemplasikan
keadaan Simon Petrus pada waktu itu. Protes Simon Petrus kepada Yesus, "Sudah semalaman kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa." Saya rasa itu menjadi pintu masuk rahmat bekerja di situ, sampai pada akhirnya ia mengatakan, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga." Begitu kata Petrus kepada Yesus. Lalu pertanyaannya, mengapa Petrus akhirnya mau melakukan itu? Padahal semalaman ia sudah bekerja keras, namun tidak mendapat apa-apa. Padahal kan biasanya nelayan bekerja di malam hari untuk menangkap ikan. Jarang sekali ada yang bekerja di pagi hari. Begitu ya, kurang lebih begitu ya. Malam hari menangkap, pagi hari pulang lalu mulai dijajakan di pasar gitu. Tapi mengapa Simon Petrus mau? Menurut saya ada rahmat yang bekerja dalam diri Petrus sampai ia mengatakan, "Karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukan juga." Padahal sebelumnya Simon Petrus enggan untuk kembali lagi ke tengah laut, ke tempat yang dalam, menebarkan jala. Namun ternyata apa? Ketika menuruti perkataan Yesus, hasil yang melimpah. Itu poin pertama. Keadaan Simon Petrus yang berubah dari awalnya enggan, tapi lalu mengatakan ya pada ajakan Yesus. Lalu poin kedua, kontradiksi yang terdapat di dalam perikop yang kita dengarkan, Lukas 5, 1-11. Keadaan diri begitu ya. Simon Petrus yang lelah, capek semalaman, tapi taat dan mau melakukan kehendak, mau melakukan permintaan Tuhan Yesus. Lelah versus taat. Lalu yang kedua, Simon Petrus gagal semalaman menangkap ikan, padahal dia mungkin sudah bertahun-tahun menjadi seorang nelayan, dan bukan seorang nelayan kemarin sore yang baru melaut dan menebarkan jala. Pasti dia sudah berpengalaman, tahu keadaan cuaca, di mana biasanya terdapat ikan yang banyak, bagaimana menebarkan jala dengan cara yang baik sehingga dapat ikan yang banyak. Tapi ternyata ia gagal malam itu dan tidak mendapat apa-apa, tapi tetap dipercaya oleh Tuhan untuk kembali menebarkan jala. Bagi saya ini menarik, karena manusia kan tidak selalu berhasil, tapi tetap saja ada kesempatan yang dipercayakan kepada manusia, kepada kita. Lalu yang kedua, pendosa versus rasul. Simon Petrus sendiri mengatakan bahwa pergilah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang berdosa, karena sudah tidak percaya di awal kan. Tapi kemudian seperti kita tahu bersama kehidupan Simon Petrus, ia menjadi rasul, bahkan sampai jauh ke Roma dan wafat di sana sebagai seorang rasul. Ia yang menganggap diri pendosa, bahkan dalam perjalanan sebagai murid Yesus, ia pernah menyangkal Yesus, tapi tetap saja ia menjadi rasul. Poin kedua, kontradiksi yang menarik di dalam perikop. Keadaan-keadaan yang menarik bertolak belakang. Enggan versus taat, gagal versus dipercaya, pendosa versus rasul, orang kudus, orang suci, santo. Lalu poin ketiga yang menarik menurut saya adalah sosok Yesus sendiri, tentu saja sebagai pembeda. Lewat ajakannya, lewat kehadirannya, yang memberikan sesuatu yang berbeda. Dimulai pada saat itu, Simon Petrus berubah dari seorang penjala ikan nelayan menjadi penjala manusia. Begitu, itu yang pertama teman-teman yang ingin saya tawarkan. Permenungan yang bisa saya tawarkan 3 poin tersebut. Lalu sesuai dengan tema pertemuan ketiga ini, aku utusan Yesus. Saya sendiri mencoba mencari arti kata utusan itu apa menurut
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, utusan itu adalah orang yang disuruh, ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung. Petrus menjadi utusan, orang yang disuruh menyampaikan sesuatu, kabar baik, menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Ia yang awalnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Utusan itu adalah orang yang diutus, tentu saja, yang mewakili atau duta. Itu arti kata utusan. Lalu konteks utusan di dalam Injil tentu saja dengan sangat jelas bisa kita lihat. Petrus diutus oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Itu utusannya. Ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Itu perutusan pertama yang diterima oleh Petrus dari Tuhan Yesus. Lalu dengan kita sendiri yang sudah mendengarkan Injil untuk tema pertemuan ketiga ini, aku utusan Yesus. Lalu bagaimana aku menjadi seorang utusan? Teman-teman yang masih SMP, bagaimana aku menjadi utusan orang-orang muda, gitu ya, teman-teman yang adalah orang-orang muda dengan energi yang sangat besar, dengan pemikiran-pemikiran kreatif yang luar biasa. Bagaimana bisa menjadi utusan, pembawa kabar baik, terutama di tengah masa pandemi ini? Bagaimana teman-teman kiranya? Apa yang bisa teman-teman lakukan? Pertanyaan ini bisa direnungkan, mungkin dengan membagikan sesuatu yang baik di media sosial yang teman-teman miliki, berbagi kebaikan sebisa mungkin kepada orang-orang terdekat yang ada di rumah, orang tua, adik, kakak, atau saudara-saudara yang tinggal serumah. Kita bisa menjadi utusan dengan cara yang paling sederhana, berbuat kebaikan, membantu sesama. Lalu relasi antara Injil yang kita dengarkan dengan diri kita. Pertanyaannya, siapa Yesus bagiku? Apakah teman-teman pernah merenungkan, pernah bertanya, siapa Yesus bagiku? Selama teman-teman berdoa, mengikuti misa online, atau berdoa singkat sebelum dan sesudah memulai pelajaran, sebelum dan sesudah makan, ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, siapa Yesus bagiku? Teman-teman tentu punya gambaran, imajinasi tentang Yesus, melihat gambar Yesus, melihat patung Yesus yang ada di rumah, yang ada di gereja. Siapa Yesus bagiku? Kalau kita membayangkan Simon Petrus ketika berjumpa dengan Yesus, siapa Simon Petrus? Siapa Yesus di hadapan Simon Petrus? Tentu menurut Simon Petrus, Yesus adalah pribadi yang sungguh sangat luar biasa dengan keajaibannya, dengan mukjizatnya, sampai-sampai Simon Petrus tersungkur dan mencoba sebisa mungkin supaya Yesus menjauh dari dirinya, sebab ia merasa tidak pantas di hadapan Yesus. Setelah melihat kejadian yang menakjubkan, pagi hari menangkap ikan, bahkan jalannya hampir koyak, sesuatu yang luar biasa, bukan? Kalau kita bayangkan. Lalu siapa aku di hadapan Yesus? Siapa Simon Petrus di hadapan Yesus? Bagi Tuhan, Simon Petrus bukan seorang pendosa, tentu saja, karena nyatanya ia tetap diajak untuk mengikut Dia, mengikut Yesus, dan menjadi penjala manusia. Lalu ada beberapa hal yang kurang lebih tambahan menarik yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman dari permenungan Injil yang kita dengarkan, Lukas 5, 1-11.
meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Tentu tidak mudah bagi kita. Sebagaimana Simon Petrus melakukan itu, meninggalkan ikan-ikan yang sudah didapatkannya, sebanyak 2 perahu hampir penuh, hampir tenggelam, lalu ikut Yesus pergi. Lalu ada nuansa kerendahan hati dalam diri Simon Petrus yang mengakui bahwa aku pendosa, dan juga kesadaran bahwa aku tidak sempurna. Namun itulah yang menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk menawarkan, oke, kamu berdosa dan tidak sempurna, tapi kamu mau mengakuinya dengan rendah hati. Maukah kamu mengikuti aku? Mau, jawab Simon Petrus. Lalu Simon Petrus ikut. Lalu ada nuansa ketaatan dan kepercayaan, dan bertolak belakang dengan pengalamannya. Simon Petrus yang sudah berpengalaman, tapi tetap taat dan percaya untuk kembali menebarkan jalannya. Kiranya bacaan Injil yang kita dengarkan untuk pertemuan ketiga ini sungguh-sungguh menginspirasi kita semua untuk mau dengan rendah hati mengakui bahwa kita memang tidak sempurna, tapi kita tetap diajak untuk mengikuti Yesus, terutama di masa-masa seperti ini yang tidak mudah. Teman-teman yang berada di rumah, Bapak Ibu guru yang mengajar dengan jarak jauh secara online atau juga lewat tatap muka yang singkat, sederhana dan segala macamnya. Semoga kita semua tetap percaya walaupun ada perasaan enggan, menolak, tetap percaya di masa pandemi ini akan hal-hal baik yang bisa kita lakukan dan kita bagikan kepada sesama. Teman-teman, Ibu dan Bapak, Suster, marilah kita menutup pertemuan ketiga ini dan mencoba mengendapkan apa yang menarik, yang menginspirasi kita dari Lukas 5:1 sampai dengan 11 dengan tema Aku Utusan Yesus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak, Suster, serta teman-teman SMP Canisius Senioris. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan, terutama kekurang jelasan dalam materi penjelasan permenungan dan segala macamnya. Semoga kita semua tetap sehat di masa pandemi ini, tetap menggunakan masker dan tetap di rumah kecuali mendesak untuk keluar dari rumah dan berkegiatan di luar rumah. Salam sehat, stay safe, stay healthy. Dadah.